Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Abdul Aziz dari kelas Rep 2B dengan nomor NIM 2014-2044. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal persamaan YT dari persamaan diferensial dengan menggunakan metode transformasi Laplace. Di sini kita lihat ada soal pertama, yaitu Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 44 dengan batasannya yaitu dengan syaratnya yaitu Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0 dengan nilai 44 ini adalah nilai Z, yang dimana 44-nya adalah 2 digit angka terakhir dari nomor NIM kita. Kemudian apa langkah selanjutnya akan dilakukan, yaitu mentransformasi Laplace dari semua variabel yang ada pada soal. Nah, di sini kan ada Y double aksen, ada 4 Y aksen, ada 3Y, dan ada 44. Jadi kita transformasi Laplace kan semuanya. Nah, di sini kita dapatkan S kuadrat YS dikurang SY 0 dikurang Y aksen 0. Ini untuk transformasi Laplace dari si Y double aksen. Kemudian untuk min 4 kali SYS kurang Y0 ini ada transformasi Laplace dari 4Y double aksen. Kemudian yang plus 3Y kali YS ini adalah transformasi Laplace untuk 3Y, dan 44 per S ini adalah transformasi Laplace dari 44. Kemudian di sini ada syarat-syaratnya. Variabel yang sama dengan syaratnya dimasukkanlah nilai dari syarat variabel seperti Y0, Y aksen 1, dan Y0 ini. Kita masukkan sesuai dengan nilai dari syarat-syarat tersebut. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita gabungkan yang memiliki variabel sejenis. Kita gabungkan, didapatkanlah seperti ini, YS dikali S kuadrat min 4S plus 3. Ini adalah variabel yang satu jenis. Kemudian sama dengan 44 plus S kuadrat dikurang 4S. Ini sebenarnya di sini per S ya. Jadi saya lupa menulis, jadi di sini ada seper S. Nah, sehingga YS-nya itu adalah YS-nya itu bisa kita pindah ruaskannya ini menjadi pembagi dari si S kuadrat min 4S plus 44 dibagi S. S tadi nilai yang di sini, ini seper S, yang ini ya, S. Jadi dikali sama S kuadrat kurang 4S tambah 3. Nah, di sini ini kan dalam bentuk aljabar ya. Aljabar bisa kita faktorkan menjadi S-3 dikali sama S-1 ya. Itu nanti. Kemudian setelah kita dapatkan YS-nya, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk mendekomposisikan pecahan ini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita membagi dengan nilai A, B, C, D, dan kita samakan si penyebutnya. Ketika kita samakan penyebutnya, maka tujuan kita selanjutnya adalah untuk mencari nilai A, B, C, dan D. Nah, kemudian setelah itu, karena penyebutnya sudah sama, dan ini AS kali B-nya ini kita kalikan saja, kita kali silang. Kemudian dapatkanlah AS-nya itu S-1 dan S kali S-3. Kenapa? Karena yang tidak ada di sini hanya S-3 dan S-1, sedangkan S-nya sudah ada. Jadi, dia mengalihkan dengan yang tidak ada pada variabel A-nya. Kemudian kita B-nya juga sama, karena di sini B-nya sudah punya S di sini, maka yang dia kalikan hanyalah yang dua ini, S-3 dengan S1, C-nya karena dia punya S-3, jadi yang dikalikan adalah S dengan S-1, kemudian D-nya ini karena dia punya S-1, jadi dia dikalikan dengan S dan S-3. Seperti itu langkahnya. Kemudian setelah mendapatkan persamaan seperti ini, yang kita lakukan adalah untuk menguji atau untuk mencari nilai dari masing-masing variabel A, B, C, dan D. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memasukkan nilai S ke dalam setiap persamaan ini. Nah, kita misalkan S-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, jika S-nya sama dengan 0, maka di sini ada perkalian antara variabel dan S. Jika perkalian variabel dan S dikalikan, maka hasilnya adalah 0. Jadi, ini tidak kita masukkan, kemudian ini juga ada S-nya, ini juga ada S-nya, maka otomatis akan 0.
maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika S sama dengan 0 itu untuk mencari nilai B. Nah, dimasukkanlah, disubstitusikanlah nilai S-nya itu 0 ke dalam persamaan tersebut. Nah, didapatkanlah hasilnya itu adalah hasil B, yaitu 44/3. Nah, kita misalkan lagi, karena masih mendapatkan B, kita misalkan lagi S-nya itu sama dengan 3. Jika S-nya 3, di sini kan ada 3. 3 dikurang 3 itu 0, maka hasilnya semuanya akan 0. Di sini juga ada 3, hasilnya 0. Di sini ada 3, hasilnya 0. Berarti dapat disimpulkan bahwa di sini untuk mencari nilai C. Nah, kemudian disubstitusikanlah dalam persamaan, didapatkanlah nilai C-nya adalah 41/6. Kemudian kita mencari lagi S-nya sama dengan 1, di sini ada nilai 1, 1 kurang 1, 0, maka hasilnya 0, 1 kurang 1, 0, maka hasilnya akan 0. Di sini di C-nya juga ada nilai 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini untuk mencari nilai dari D. Nah, setelah disubstitusikan kembali, didapatkanlah nilai D-nya itu adalah min 41/2. Nah, berarti yang belum diketahui adalah nilai A. Nah, kita misalkan saja jika S-nya sama dengan 2, kan nilai B, C, dan D-nya sudah ada, jadi tinggal nilai A-nya yang belum ada. Jadi kita masukkan ke dalam semua persamaan ini, nilai-nilai yang sudah kita ketahui, maka didapatkanlah nilai A. Nilai A-nya adalah min 533/12. Nah, setelah itu tadi kan YS-nya kan sama dengan AS bisa kita pecah. Jadi AS per B, karena tadi kan penjumlahan bisa kita pecah. AS plus S tambah BS, B per S maksudnya, tambah C per S-1, tambah D per S-3. Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angkanya, A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan, C dan D-nya nilainya kita masukkan, dapatkanlah hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita melihat kemiripan ini dari inverse-nya. Kemiripan 1/S1. Nah, jadi kita bisa inverse-kan menjadi min 533/12 ditambah 44/3T. T ini didapat dari 1/S, ini adalah nilai inverse Laplace dari si T. Nah, dan ini plus 41/6 E pangkat T. E pangkat T di sini adalah nilai inverse dari 1/S-1T, karena ini min 1, jadi S-nya itu adalah sama dengan 1. Di sini, di depan sini ada nilai A, nilai A-nya itu adalah 1. Dikurang 41/2 E, 3T itu adalah inverse dari 1/S-3. Jadi ini sebagai nilai A, jadi S-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini nilai A-nya adalah positif 3. Jadi seperti itu untuk penyelesaian nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 3 yang saya kerjakan. Di sini soalnya mirip seperti nomor 1, yaitu Y double aksen plus 2Y aksen kurang 3Y sama dengan 44E min 2T, pangkat min 2T. 44 ini adalah nilai Z akhir dari NIM. Kemudian ada syaratnya, Y0-nya itu adalah 2, kemudian Y aksen 0 itu adalah min 14. Jadi seperti tadi, masing-masing dari variabel ini kita transformasi Laplace kan untuk mendapatkan nilai-nilai seperti di bawah ini. Ini S kuadrat sampai Y0 ini adalah untuk transformasi Laplace dari Y double aksen. Ini adalah untuk transformasi Laplace dari 2Y aksen, dan ini adalah transformasi Laplace dari 3Y. Nah, kemudian di sini ada 44E2 pangkat min 2T, ini adalah 44 kali 1/S/2. Jadi di sini kita dapatkan hasil 44/S plus 2. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan syaratnya ke dalam variabel yang memiliki variabel yang sama maksudnya, sehingga dapatkanlah S kuadrat YS kurang 2S, karena kan Y0-nya 2, 2S, ini adalah min 14, jadinya plus 14, kemudian 2S YS kurang 4, Y0-nya kan 4, kurang min YS-nya ini. Kemudian dapat 44S/2. Kemudian yang memiliki variabel yang sama kita kelompokkan dapatnya YS S2, S kuadrat tambah 2S min 3 sama dengan 44 min S plus 2. Ini kita pindah ruaskan plus 2S/10. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyamakan variabelnya. Variabel dari persamaan yang di atas ini, nilai yang di atas ini. Dapatkanlah 2S kuadrat kurang 6S tambah 24.
Kemudian di yang ini kita pindah ruaskan menjadi pembagi dari YS-nya ini. Seperti kita lihat di sini, ini kan dalam bentuk aljabar. Aljabar bisa kita sederhanakan menggunakan pemfaktoran, dapatlah nilainya seperti ini. Kemudian setelah didapatkan pecahan seperti ini, yang kita lakukan sama, yaitu melakukan dekomposisi pecahan. Jadi dekomposisi pecahan itu adalah untuk mencari nilai ABC-nya ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, sudah sama, dan tadi seperti tadi dikali dengan ini, yang tidak ada pada si A-nya ini. Jadi dapatkanlah A-nya itu A kali S plus 3 dikali S min 1. Karena di sini dia sudah memiliki S min 2. Jadi S plus 2 di sini tidak dimasukkan lagi. Kemudian B-nya karena dia sudah memiliki S plus 3, jadi S plus 3 ini tidak dimasukkan, yang dimasukkan adalah S plus 2 dan S min 1 dikali ya. Terus di sini adalah C, sama seperti tadi, jadi dia dikali sama S plus 2 dan dikali sama S plus 3. Kemudian jika sudah mendapatkan persamaan seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk memasukkan nilai S-nya, gunanya untuk mengetahui nilai dari variabel A, B, dan C, agar bisa di-inversekan nanti. Kemudian kita misalkan saja S-nya itu adalah sama dengan 1, seperti tadi, yang memiliki nilai 1 di sini, S-nya min 1, maka akan menghasilkan nilainya itu 0. Jadi tidak perlu kita hitung lagi, berarti di sini yang tidak ada yaitu C. Berarti ini untuk mencari nilai C, kemudian S sama dengan 1 ini kita masukkan dalam persamaan yang tidak memiliki nilai S min 1, didapatkanlah hasil nilai C-nya adalah 5/3. Nah, seperti itu ya langkahnya. Jadi langkah selanjutnya itu sama, S-nya kita misalkan min 2, jadi kan jika di sini min 2, dapatlah kita nilainya untuk A, untuk mencari nilai A. Nilai A gitu dapat sama dengan min 44/3. Kemudian kita misalkan S-nya itu min 3. Jika S-nya min 3, maka dapatkanlah B-nya itu adalah 15. Tinggal kita substitusikan ke persamaan tadi. Nah, ketika semua nilainya ini udah didapat, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk mencari kemiripan dari inverse-nya. Ya, jadi dapatkanlah YS-nya itu adalah A per S plus 2 tambah B per S plus 3 tambah C per S min 1. Jadi kita masukkan nilai A, B, C yang sudah kita cari tadi, yang sudah kita ketahui tadi ke dalam persamaan ini. Kemudian dapatkanlah hasil seperti ini. Kita lihat di sini ada sebuah kemiripan 1 per S plus 3, 1 per S plus 3, 1 per S min 1. Tinggal kita inversekan saja, inversekan YS sama dengan YT. Jadi YT-nya itu yaitu min 44/3 E min 2T ini adalah nilai dari ini. Inverse dari ini adalah E pangkat 2T ditambah 15 E pangkat 3 min 3T adalah nilai inverse dari 1 per S plus 3, kemudian 5/3 ET. 1 S min 1 ini kan di sini ada nilai 1 di depan T, ini sebenarnya ada nilai 1. Jadi itu penyelesaian untuk nomor 3. Baik, selanjutnya kita membahas yang nomor 4, nomor terakhir ini. Soalnya masih tentang transformasi Laplace dengan turunan diferensial. Soalnya Y double aksen plus 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 44T. Dengan syarat Y0-nya itu adalah 0 dan Y aksen 0 adalah 0. Tinggal kita transformasi Laplace dari semua variabel yang ada, dapatkanlah S kuadrat sampai sini itu adalah transformasi Laplace dari Y double aksen, dan 5Y sampai Y0 ini adalah transformasi Laplace dari 5Y aksen, dan 6YS ini adalah transformasi Laplace 6Y, kemudian 44 per S ini adalah transformasi Laplace dari 44T. Oh iya, 44 ini dari nilai NIM 2 angka terakhir dari nomor NIM, sama seperti yang tadi. Ini saya menggunakan langkah cepatnya saja agar tidak panjang. Di sini kita kemudian langsung didapat YS-nya itu adalah S kuadrat per 5S tambah 6. Jadi hasilnya sama dengan 44 per S. Kemudian dipindah ruaskan, didapatkanlah YS 44 per S kuadrat dikali S kuadrat per 5S plus 6. Ini adalah aljabar, jadi bisa kita faktorkan.
dapatlah S kuadrat S plus 3 dikali S plus 2. Nah, kemudian kita dekomposisi lagi, didapatlah seperti ini, 44 per S kuadrat kali S plus 3, S plus 2 sama dengan AS plus B plus S kuadrat tambah C per S tambah 3 tambah D per S tambah 2. Kita kalikan lagi seperti tadi, nilai yang tidak ada kita masukkan, dikalikan, dapatkanlah hasil persamaan ini. Kemudian setelah itu kita mencari nilai dari masing-masing variabel A, B, C, dan D dengan cara memasukkan nilai S-nya ke dalam persamaan. Kita misalkan nilai S yang pertama itu adalah 0, didapatkanlah hasilnya S. Jika sesuatu yang dikali S-nya itu, maka dia akan nilainya 0. Maka di sini kita mencari nilai B-nya. Jadi B-nya kita dapat 22/3. Kemudian ketika kita misalkan S-nya sama dengan min 2, maka nilai D-nya yang kita dapatkan adalah 11. Kemudian ketika kita misalkan lagi S-nya sama dengan min 3, didapatkanlah nilai C-nya, yaitu min 44/9. Nah, di sini kita misalkan satu lagi, karena ini tidak muat, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita misalkan S-nya sama dengan 1, maka disubstitusikanlah ke semua persamaan untuk mencari nilai A-nya, dan dapatlah nilai A-nya min 660/9. Nah, ketika sudah mendapatkan semua nilai variabel A, B, C, dan D, maka tinggal kita masukkan saja, nilai A, B, C, D-nya ke dalam persamaan yang sudah ada. Jadi dapatkanlah seperti ini hasilnya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada nih nilai dari transformasi Laplace-nya. Nah, kemudian tinggal kita inverskan saja seperti yang tadi, YS itu sama dengan YT, sehingga nilai YT-nya ini adalah 1 per S itu kan 1 ya, untuk transformasi Laplace-nya ya, 1, kemudian 22/3T, 3T-nya adalah inverse dari 1 per S kuadrat, nilai inverse-nya. Kemudian min 44/9 E pangkat 2T, ini adalah E pangkat 2T ini adalah inverse dari transformasi Laplace-nya ini. Nilai A-nya yaitu, di sini kan 2, jadi kalau S-nya sama dengan min 2 gitu ya. Dipindah ruaskan, jadi tambah 11E pangkat min 3T, jadi A-nya ini adalah min 3. Jadi itulah tadi penyelesaian dari soal UAS Matematika Teknik mengenai persamaan YT dari persamaan diferensial dengan menggunakan metode transformasi Laplace. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.